Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Kita ikhlaskan niat karena Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa, para hadirin, hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, taufik beserta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dalam kesempatan ini kita masih tetap diberikan kesehatan oleh Allah, masih bisa dipertemukan kembali meskipun ini kondisinya darurat karena kami dalam safar ini, sehingga kita menyampaikan pengajian ini ngampung di rumah orang. Ya. Ala kulli hal, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita masih dikumpulkan dalam ketaatan kepada Allah, bisa melaksanakan kajian ini atas ridha dan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini diridhai oleh Allah, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, sehingga menjadi bekal kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam adalah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan qudwah hasanah kita, panutan kita dalam segala aspek kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa meneladani baginda Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan kita, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dengan tetap melaksanakan apa yang menjadi perintah baginda Rasul, dan juga bisa menjauhi apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita bisa membanggakan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita dalam kesempatan ini kita akan membahas bab baru tentang kitabun nikah. Kitabul Haji. Mohon maaf ini karena barusan ini suasana nikahan gitu ya, sehingga kok lupa was menyebut kitabun nikah. Kitabul Haji, mohon maaf. Haji itu secara bahasa al-hajju, itu kata al-hajj, ya. Al-hajju secara bahasa itu maknanya al-qasdu. Secara istilah syara' itu maknanya adalah qasdul baiti lin nusuk, menyengaja ya, ke Baitullah untuk beribadah. Itu namanya haji. Jadi qasdul bait, menyengaja ke Baitullah. Jadi kalau jadi haji itu bukan berarti menuju Allah. Nah, ada sebagian nasyid yang pernah saya dengar itu katanya mengatakan bahwa haji menuju Allah yang esa.
Jadi bukan menuju Allah. Kalau ini kan seakan-akan Allah itu ada di Mekah, kemudian kita berangkat sana untuk menuju Allah. Seakan-akan begitu. Ini kalau dipahami seperti ini bisa membahayakan akidah. Tapi kalau tidak memahami secara fisik kayak gitu, ya maksudnya menuju ridha Allah yang dipahami kayak gitu, ya tidak membahayakan akidah. Cuma kalimat ini ambigu sehingga kalimat ini tidak layak untuk disampaikan, untuk diucapkan. Ya. Yang benar bahwa haji itu maknanya adalah secara istilah syara' qasdul bait lin nusuk. Jadi menyengaja menuju ke Baitullah untuk ibadah, untuk melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah nusuk. Dan haji ini kewajibannya merupakan atau wajibnya haji ini berlaku tidak untuk semua orang, tidak semua Muslim yang mukallaf wajib melaksanakan ibadah haji. Ya. Tapi dikhususkan mereka yang mampu untuk berangkat ibadah haji. Baik itu mampu biayanya, dan itu yang paling pokok, maupun mampu perjalanannya. Jadi karena itu tidak semua Muslim yang mukallaf itu wajib berangkat haji, ya, atau diwajibkan melakukan ibadah haji. Karena itu hukum mempelajarinya tidak diwajibkan terhadap setiap Muslim, tetapi yang mukallaf maksudnya, tetapi yang wajib belajar tentang haji ini adalah mereka yang memang sudah wajib melaksanakan ibadah haji. Ya, sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, nah ini wajib belajar tentang haji. Bagi mereka yang belum mampu untuk berangkat ibadah haji dan belum akan berangkat, maka baginya itu tidak fardhu ain, ya. Baginya tidak fardhu ain karena ini kewajibannya itu muakkad, ya, disesuaikan dengan waktunya. Jadi kalau dia memang sudah akan berangkat dan dia memang ini wajib sudah terkena kewajiban karena dia sudah mampu, ya, dan sudah akan berangkat, maka baginya untuk belajar, wajib baginya untuk belajar tentang ahkamul haji, hukum-hukum yang terkait dengan ibadah haji. Ya. Jadi berangkat haji itu ya, sebagaimana juga dengan ibadah-ibadah yang lain, itu harus didasari dengan ilmu, bukan hanya sekedar pokoknya berangkat haji, berangkat. Ya. Karena banyak orang yang kemudian berangkat haji itu hanya sekedar pokoknya ya berangkat itu aja. Dalam apa istilahnya itu, sebelum berangkat haji memang sudah di training terlebih dahulu. Ya, ada namanya kegiatan manasik haji, ya, bagi latihan, ya. Nah, tapi terkadang itu kadang tidak maksimal. Ya, ada sebagian mereka itu ketika melakukan manasik itu juga pokoknya ikut-ikutan, gitu ya. Ketika disampai di sana juga bingung juga, ada begitu juga, ya. Ya, disampai di sana bingung. Makanya bagi mereka yang akan berangkat haji harus betul-betul disiapkan lahir batin, gitu ya. Jadi bukan hanya disiapkan mentalnya, bukan hanya sekedar disiapkan sangunya, biayanya, ya, tapi juga harus disiapkan ilmunya juga, ya, sehingga dia berangkat haji itu sesuai dengan apa yang telah sesuai dengan tuntunan syariat, sehingga dia berangkat haji itu tidak hanya buang-buang biaya, tidak hanya buang-buang waktu, gitu ya. Karena banyak orang ibadah haji itu seperti itu, ya. Banyak orang berangkat haji seperti itu, sehingga mestinya pulang haji itu membawa haji yang mabrur,
Ini malah pulangnya menjadi haji mabrur gitu aja, ya. Jadi nggak mabrur tapi mabur. Ini kan sangat disayangkan. Tapi memang faktanya begitu, ya. Karena itu salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan ma aktsara al-hajij wa ma aktsara ad-dajij wa ma aqall al-hajij. Ma aktsara ad-dajij wa ma aqalla al-hajij. Ma aktsara ad-dajij, alangkah bisingnya, banyak kebisingan. Alangkah banyaknya kebisingan. Artinya banyak orang yang melakukan ibadah haji. Ya, kalau kita saksikan yang berangkat haji itu bukan hanya ratusan, ya, bukan hanya ribuan, jutaan orang, ya, berkumpul di sana. Tetapi wama aqallal hajij, dan alangkah sangat sedikitnya orang yang benar-benar berhaji. Alangkah sangat sedikitnya yang benar-benar berhaji. Artinya alangkah sedikitnya orang-orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti berdasarkan dawuhnya salah seorang ulama salaf ini, yang benar-benar hajinya mabrur itu sangat sedikit sekali, gitu ya, sangat sedikit sekali. Kata guru kita, salah satu indikasi bahwa hajinya itu mabrur itu mestinya itu di tempat jamarat itu batu yang untuk melempar jumrah itu akan terangkat. Jadi oleh malaikat itu akan diangkat, ya, diangkat ke langit sana, ya. Tetapi faktanya batu yang dilemparkan dalam jamarat itu menumpuk sehingga harus menggunakan alat berat untuk memindahkan batu-batu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak orang yang melakukan ibadah haji, tetapi yang diterima oleh Allah itu sangatlah sedikit, ya. Karena memang orang yang hajinya mabrur, kata Nabi itu laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah, ya. Di luar biasa, ya, fadilahnya orang yang melakukan ibadah haji, ya. Mungkin penyebab banyak orang itu hajinya tidak terima itu, di antaranya mungkin bisa dikatakan pertama karena orang yang berangkat haji itu tidak didasari ilmu tadi, ya, tidak didasari dengan ilmu tadi, pokoknya berangkat, ya, pokoknya berangkat, yang penting berangkat, entah itu melakukan cara yang benar apa tidak, yang penting berangkat, ya. Ini sehingga bisa jadi dan banyak orang kemudian ketika di sana melakukan rangkaian ibadah haji tidak sesuai dengan tuntunan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Kalau sudah demikian, bagaimana bisa diterima hajinya kalau sudah seperti itu? Yang kedua mungkin karena niatnya, ya, tidak ikhlas karena Allah, ya. Banyak orang yang kemudian berangkat haji itu malah ini kan untuk keren-kerenan, ya, untuk keren-kerenan, biar dipanggil Pak Haji, ya, biar panggil Umi, gitu ya, Bu Hajah. Nah ini kalau sudah demikian niatnya, bagaimana dia bisa mendapatkan haji yang mabrur, gitu ya. Jadi kalau niatnya itu bukan karena Allah untuk keren-kerenan agar dipanggil Pak Haji, atau hanya sekedar traveling, nah, ini yang banyak traveling, bisa jalan-jalan, bisa tahu tempat-tempat bersejarah, hanya itu untuk yang menjadi niat dia, ya. Sehingga kadang orang yang haji model kayak gini ini yang dipentingkan itu adalah bagaimana dia kalau pulang itu bisa membawa souvenir sebanyak-banyaknya. Jadi niatnya belanja dan begitu, ya. Bahkan itu ada yang berangkat haji itu niat dagang,
Ada yang berangkat haji niat dagang, sehingga dia berangkat haji bawa dagangan dari Indonesia, ya, bawa dagangan karena di sana itu kan bisa penjualannya itu lebih mahal berkali-kali lipat yang ada di Indonesia. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana itu bisa menjadi haji yang mabrur? Nah, dan juga itu kan karena ini ya, sudah pernah haji yang wajib sudah, ya banyak haji yang sudah wajib sudah. Kemudian dia ya untuk alasannya hanya rindu gitu, padahal ingin jalan-jalan gitu. Karena uangnya banyak sehingga tiap tahun dia melakukan ibadah haji. Sementara ada tetangganya yang kelaparan itu ya, ada tetangganya yang beberapa hari tidak makan, dia tidak peduli. Ya, orang tuanya kadang sakit, orang tuanya butuh ini, fakir, itu kadang tidak dipedulikan. Dia hanya, pokoknya dia tiap tahun bisa haji, ya, biar dianggap orang dia ini banyak uangnya macam-macam. Nah, kalau sudah demikian, ini gimana? Bisa dia bisa melaksanakan mendapatkan pahala yang mabrur itu, haji yang mabrur. Gitu ya. Mestinya kalau dia ini memang sudah pernah melaksanakan haji yang wajib, haji selanjutnya itu kalau dia memang punya uang, hendaklah dia lebih peduli dengan kondisi sosial sekelilingnya daripada diberangkatkan untuk biaya itu dipakai untuk berangkat haji, sementara hajinya ini haji sunnah sudah itu ya. Mending kewajiban dia itu yang lebih baik, dia lebih wajib bagi dia untuk membantu gitu ya, membantu saudara-saudaranya yang sangat membutuhkan itu. Nah, ya mudah-mudahan ini kita doakan aja, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat haji dijadikan haji yang mabrur. Karena itu maka menjadi tradisi umat Islam, khususnya di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, itu kalau ada orang yang habis pulang dari ibadah haji, itu kan diziarahi ya, dikunjungi, minta doa. Karena husnudzon, ya husnudzon bagi orang yang baru berangkat haji atau pulang ibadah haji itu, hajinya haji mabrur. Karena kan dalam hadits dijelaskan bahwa orang yang hajinya diterima, man hajja wa lam yarfud wa lam yafsuq, raja ila barang siapa yang berangkat haji tidak berkata kotor, tidak berbuat kefasikan, intinya melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat, maka dia pulangnya itu seperti kayaumi waladathu ummuhu, ya, seperti hari di mana dia ini dilahirkan oleh ibunya, baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya dia pulang dengan dalam keadaan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah, seperti halnya bayi yang baru dilahirkan. Ya, karena itu, maka kalau ada orang yang pulang ibadah haji, kita datang kepada mereka. Ya ziarah, minta doa, ya tabarukan juga karena mereka membawa zam-zam dan macam-macam. Mereka juga habis dari menyentuh makam, menyentuh Ka'bah, ya menyentuh makam Kanjeng Nabi, ya. Mereka ini membawa keberkahan. Kita berharap Allah itu memberikan keberkahan kepada kita melalui tangan mereka. Dan begitu sebagai husnudzon kita juga orang yang baru datang haji ini karena tidak punya dosa, dosanya itu sudah diampuni dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan doa-doa orang yang berangkat haji itu benar-benar dikabulkan oleh Allah, sehingga kalau kita datang kepada mereka, doa mereka dikabulkan, apa yang menjadi hajat kita juga dikabulkan oleh Allah. Ini terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan orang yang berangkat haji. Jadi sebagaimana tadi disampaikan bahwa haji itu wajib, ya, dan masuk rukun Islam ya, yang kelima, ya, rukun Islam yang kelima. Tapi ada syarat-syarat wajibnya. Yaqul mu'allif rahimahullah wa syara'itu wujubil haji 17.
syarat-syarat wajibnya haji itu ada 17 perkara. Ada 7 perkara. Sab'atu asya', afan ya. Ini sampai kelihatan tulisannya enggak ini. Wa syaraitu wujubil haji, syarat-syarat wajibnya haji itu sab'atu asya', ada 7 perkara. Yang pertama al-islamu, Islam. Jadi berarti orang yang tidak Islam berarti tidak wajib haji. Yang kedua wal bulughu, balik. Yang pertama ini Islam, maka orang yang bukan Islam kalau tidak wajib haji, kalau dia ikut haji, hajinya tidak sah. Ini syarat utama itu Islam. Yang kedua wal bulughu, balik. Nah, anak yang belum balik tidak wajib melakukan ibadah haji. Tapi kalau dia ini ikut orang tuanya, sama-sama melaksanakan ibadah haji, ikut orang tuanya, dan melaksanakan haji sesuai dengan tuntunan syariat, nah, hajinya sah, ya maka dia sudah ya hajinya berarti katakan sah, ya. Nah, begitu juga wal aqlu, syaratnya orang wajib haji itu adalah harus berakal, berarti orang gila tidak wajib haji. Wal hurriyatu, dan merdeka, berarti orang yang tidak merdeka alias budak, maka tidak wajib haji. Kalaupun dia melaksanakan ibadah haji, hajinya sah. Kemudian wujuduz zadi, adanya bekal, punya sangu, ya, punya sangu, punya modal untuk berangkat ibadah haji. Ya, meskipun itu bekalnya sangunya ini dikasih orang, meskipun dia ini dikasih orang, kan ada banyak orang itu, ada beberapa orang yang berangkat haji itu, dia ini secara logika dia nggak bisa berangkat haji, orang miskin dia, tapi dapat hadiah, ya, dihajikan sama orang. Jadi bekalnya, sangunya semua ada orang yang nanggung, itu rezeki namanya itu ya. Jadi itu rezeki hadiah, haji hadiah, itu karena dia ini kadang menang lomba tahfidz biasanya itu ya. Lomba ini lomba itu hadiahnya berangkat haji. Nah, itu rezeki. Karena secara logika, secara ekonomi dia ini tidak mampu sebenarnya, tidak punya sangu untuk berangkat haji, tapi ini karena dapat hadiah, ya maka dia punya bekal, punya sangu. Pokoknya punya sangu, intinya itu punya sangu. Kemudian warrahilati, ada kendaraannya, ya. Warrahila itu ada kendaraan, ya. Kalau dia mampu punya sangu tapi tidak ada kendaraannya, gimana mau berangkat? Ya, tidak bisa. Jadi kalau dia tidak punya bekal, ya tidak wajib haji. Tidak mampu berarti kalau dia nggak punya sangu berarti tidak wajib haji. Punya sangu tapi tidak ada kendaraannya, nggak ada yang membawanya untuk pergi ke sana. Ya, tidak bisa, ya tidak memungkinkan. Nah, kemudian wa takhliyatut thariq. Takhliyatut thariq itu artinya sepi jalannya. Sepi jalannya maksudnya aman perjalanannya, gitu ya. Aman perjalanannya dari rampok, dari hal-hal yang dapat menghalanginya untuk berangkat, ya. Makanya juga wa imkanul masir, memungkinkan untuk jalan, untuk perjalanan memungkinkan. Jadi kalau misalnya ada sangu, ada kendaraannya, di jalan itu nggak aman, ya. Kalau dulu kan, kalau ibadah haji itu kan dulu itu ada yang pakai, kalau dekat-dekat sana itu ada pakai onta, pakai kuda. Nah, di perjalanan kadang dicegat sama perampok atau perompak misalnya itu ya. Kalau dulu kalau orang Indonesia itu ya pakai kapal laut misalnya itu ya. Nah, di kapal laut kadang itu di laut itu ada perompak, tidak aman dari itu maka tidak wajib berarti. Kalau masih ada perampok di jalan tidak aman karena banyak penyamun, banyak perampok, banyak begal, sehingga dia tidak memungkinkan untuk bepergian itu karena tidak aman, maka tidak wajib. Termasuk ya seperti kondisi zaman sekarang ini, adanya pandemi ini ya, dia punya sangu, ya punya sangu, ya, sudah daftar haji, sudah lunas, tinggal berangkat, tetapi tidak memungkinkan untuk berangkat.
ya, karena pemerintah melarang untuk berangkat. Kemudian juga di sana juga tidak menerima orang untuk haji, ya. Pemerintah Arab Saudi menutup Masjidil Haram, ya. Kemudian tidak memberi visa, kan nggak bisa berangkat kalau begini. Nah, maka dalam kondisi seperti ini berarti ya tidak wajib haji, ya. Tapi kalau sudah kondisi sudah normal kembali, semuanya ada, sangunya ada, kendaraannya ada, aman dari aman di jalan, ya, juga memungkinkan untuk berangkat, ya. Di sini juga kendaraannya siap, di Saudi juga welcome, ya. Nah, kondisi normal semuanya. Nah, ada syarat-syarat ini semuanya, maka baru dia wajib untuk berangkat ibadah haji. Jika syarat-syarat wajib ini tidak terpenuhi pada dirinya, berarti dia belum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah, jadi ini mungkin ya untuk kesempatan ini, ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena ini kondisinya darurat, ya, sehingga mungkin ini untuk sementara yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan tidak menghalangi bagi kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa halil musalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.